Selama ini di persepsi Bapak Ibu, setan kecil atau besar? Benar nih, kecil. Kalau di Indonesia ada bilang buto hijau. Besar buto hijau, sebesar rumah katanya. Di Malaysia ada apa itu? Macam-macam. Kalau tuyul kecil. Banyak orang menganggap syaitan itu besar. Dan ini pemahaman yang salah sekali. Syaitan itu Bapak Ibu sekalian kecil, hina, mudah dibunuh. Ada banyak dalilnya. Hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, kalau seseorang membaca Bismillah, Bismillah saja, gitu kan? Syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat, seperti lalat. Makanya Bapak Ibu ini yang suka nonton-nonton film horor berhenti. Itu ditipu itu. Baik, setan-setan yang lolos tidak sempat terbakar, mereka pulang menemui teman-teman mereka dari dukun-dukun itu. Ini di Indonesia saya sudah suruh luruskan ya. Dukun itu kan namanya nggak baik. Di Indonesia sekarang sering dikeroyokin tuh. Tahu dikeroyok ya? Didatangin, dipukulin. Dukun itu kalau ada di tengah-tengah masyarakat, ketahuan dukun, sekarang banyak dipukul-pukul oleh orang karena suka nipu ya. Suka nipu, suka bohong gitu ya. Dan memang itu alam mereka. Nah, sekarang mereka ubah dukun ini, namanya di Indonesia diganti orang pintar. Nah, padahal ini orang bodoh gitu. Jadi saya bilang harus ganti Bapak Ibu sekarang orang tidak pintar. Jangan bilang orang pintar. Juga diganti nama lain, paranormal. Itu di atas normal ya. Mestinya orang tidak normal. Jangan salah nama. Karena itu terkelabuhi banyak orang, gitu kan? Orang banyak menganggap ini pengobatan yang boleh saja. Kalau dukun mereka tahu nggak boleh. Tapi karena namanya diubah mereka ke sana. Gitu. Yang jelas, setan-setan ini akan kembali. Kemudian mereka akan berkata kepada dukun-dukun ini. Kata Nabi Muhammad SAW, kalau dukun tahu hadis ini mereka akan berhenti jadi dukun tuh. Kata Nabi SAW, dan setan-setan itu akan berbohong dari 100 informasi yang disampaikan kepada dukun-dukun itu, 99-nya dusta. Hanya satu yang benar. Itu pun yang benar karena dia curi informasi, bukan karena dia tahu. Jadi kasuistiknya adalah, meteor itu memang rajam. Kembali kepada hadis tadi teman-teman sekalian. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya tahu kalimat yang kalau keduanya ucapin, maka akan hilang marah dari mereka. Baru sahabat bertanya, apa itu kalimatnya Rasulullah? Kata Nabi SAW, kalau mereka membaca, saya berlindung kepada Allah yang maha mendengar dan maha mengetahui dari syaitan yang terajam. Juga ada seorang sahabat pernah datang kepada Nabi SAW dan berkata begini, ya Rasulullah, wasiatkan saya. Saya mau hidup tenang, nggak punya musuh, tentram, mati saya masuk surga nih. Kata Nabi, jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau emosi. Apalagi ya Rasulullah, jangan kau emosi. Karena itu membuka pintu syaitan. Orang kalau marah, buyar semua idenya. Udah nggak ada idenya, buyar semua. Kata-katanya jadi kasar, matanya jadi melotot, tangannya jadi melayang. Nggak ada manfaat emosi. Orang kalau belajar bela diri, itu sering disuruh kontrol emosinya. Karena biar dia hebat bela diri, jurusnya banyak, kalau lagi emosi hilang semua tuh. Nggak boleh emosi dia. Jadi itu memang pintu syaitan. Baik. Pintu yang kedua, pintu gerbangnya syaitan. Jadi mulai sekarang tutup tuh marah. Jangan marah. Ada masalah pecahkan, bicara. Yang benar memaafkan, yang salah minta maaf. Pintu yang kedua adalah pintu takut. Ini yang selalu dipakai oleh syaitan nih. Menakut-nakuti manusia. Tapi dia hanya sekedar menakut-nakuti, tidak lebih dari itu. Syaitan hanya bisa menakut-nakuti, tidak lebih daripada itu. Karena tadi kalau orang memahami hakikat la ilaha illallah, dia hanya akan takut dan bergantung kepada Allah. Nah ini syaitan nggak mau. Syaitan mau alihkan takut itu kepada dia. Coba lihat kalau dukun-dukun
Mana ada dukun buka praktek pakai lampu sorot atau lampu terang? Ada nggak? Pasti remang-remang, gelap, ada tengkorak. Ya. Kenapa? Karena Anda ini kalau masuk ke situ, antum masuk situ tuh harus takut dulu. Kalau takut, setannya bisa kuasai. Kalau kita nggak takut, nggak bisa. Setan nggak bisa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Jangan kalian takut sama setan-setan itu, tapi takutlah kepada saya kalau kalian beriman. Baik, saya mau coba bertanya dulu, tapi jawab jujur ya. Bisa nggak? Bisa. Benar. Menurut Bapak Ibu ini, setan itu kecil atau besar? Apa adanya jawab. Selama ini di persepsi Bapak Ibu, setan kecil atau besar? Benar nih, kecil. Kalau di Indonesia ada bilang buto hijau. Besar buto hijau, sebesar rumah katanya. Di Malaysia ada apa itu? Macam-macam. Kalau tuyul kecil. Banyak orang menganggap syaitan itu besar. Dan ini pemahaman yang salah sekali. Syaitan itu Bapak Ibu sekalian kecil, hina, mudah dibunuh. Ada banyak dalilnya. Hadis Nabi SAW dalam sebuah hadis Bukhari, kalau seseorang membaca Bismillah, Bismillah saja, gitu kan? Syaitan di sebelahnya mengecil seperti lalat. Seperti lalat. Makanya Bapak Ibu ini yang suka nonton-nonton film horor berhenti. Itu ditipu itu. Itu penipuan luar biasa itu. Syaitan dibuat kuat, dibuat ini, dibuat bisa ganggu manusia. Bohong. Nggak benar semua itu. Umar bin Khattab, kata Nabi SAW, "Hai Ibnu Khattab, kalau kau lewat di sebuah lembah, syaitan lihat kau di lembah itu, dia cari lembah lain." Kenapa? Karena takut sama Umar. Apa sebabnya? Umar nggak lihat syaitannya. Kok bisa syaitannya sudah lari? Kata ulama, karena Umar tahu kalau syaitan itu lemah. Dan kalau dia terganggu, dia tinggal baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, malaikat datang panahin tuh. Jadi syaitannya ketakutan. Syaitan itu sangat takut dengan orang beriman. Jadi Bapak Ibu kalau lewat di satu tempat merinding, A'udzubillahi minasyaiton. Ada gangguan syaitan, baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali, masih baca 2 kali, maksimal 3 kali, saya jamin udah nggak ada tuh. Apalagi kalau Bapak Ibu lewat satu tempat terus berdiri, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mau lebih hebat, baca ayat kursi. Habis itu semua. Seketika hilang. Besok lewat situ nggak bakal ada apa-apa. Tapi kalau lewat, aduh ada syaitan, takut. Nah tambah jadi dia. Dia tambah mengerjai orang-orang yang takut. Ini poin penting ya. Poin penting sekali. Saya kasih contoh. Kalau ada, bukan kalau ada, sebuah ayat Al-Quran di dalam surah Jin, turun. Ini Bapak Ibu bisa baca ayat 1 sampai ayat 18 ya, surah Jin. Salah satu ayatnya dari 18 ayat ini adalah orang-orang Arab jahiliyah dulu, sebelum Islam, Bapak Ibu sekalian, mereka itu kalau jalan perjalanan musafir, dalam perjalanan kalau mereka istirahat malam, mereka biasa nginap, turun dari untahnya, karena tidak ada mobil kayak kita sekarang. Orang turun dari unta, pasang kemah, untanya diikat, mereka tidur dalam kemah. Orang-orang Arab dulu jahiliyah, selalu mereka lakukan kalau mereka safar, mereka istirahat di satu lembah, sebelum tidur malam, pemimpin kafilah itu, pemimpin perjalanan itu, mengambil setengah bekal makanan. Baru dia datang ke tengah lembah, dia bilang gini, "Wahai penjaga lembah, jangan ganggu kami ya, ini setengah bekal kami." Allah bilang dalam Al-Quran, "Fazaduhum rahaqa." Maka syaitan-syaitan di sekitar lembah itu makin kerjain mereka. Awalnya nggak ada, lembah itu dijaga oleh malaikat. Muka bumi ini semua diurus oleh malaikat. Baca tadi surah Al-Ma'arij dan surah Al-Buruj. Itu menjelaskan malaikat yang mengurus seluruh urusan bumi ini. Airnya, apinya, udaranya, hutannya, lautannya, semua yang jaga ini adalah malaikat. Jadi syaitan itu nggak ada apa-apanya. Dia cuma tunggangi orang-orang yang memang dasarnya takut. Garis bawah itu ya. Ini penting sekali. Karena banyak orang ditakut-takuti oleh syaitan.